98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd, yang saya hormati Takmir Masjid Al-Arqam yang sedang berbahagia, para jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam Wonosobo. Puji syukur alhamdulillah, pagi cerah, sebuah nikmat dari Allah kepada kita sekalian, sehingga Allah memberi kita sehat, Allah memberi karunia kita sempat sehingga bisa hadir di masjid yang kita banggakan bersama ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu pula kepada para keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan tentu pula kepada kita sekalian umatnya. Bapak Ibu jamaah, siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun di antara kita yang mampu memberikan petunjuk. Karena itu, jaga hati dan pikiran kita senantiasa untuk selalu berdoa sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah, hari ini Ahad, hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah. Saya melihat para jamaah sudah kelihatan segar. Mungkin berbeda dengan hari pertama dan hari kedua puasa. Apakah Bapak Ibu jamaah sudah bisa merasakannya? Insya Allah. Bapak Ibu, Allah wajibkan puasa kepada kita sebagaimana Allah wajibkan kepada umat atau hamba sebelum kita. Hikmah dari puasa, walaupun cara berpuasa umat terdahulu mungkin berbeda dengan cara berpuasa umat Muhammad, tentu hampir sama insya Allah. Karena itu saya akan mengawali menerangkan tentang berapa jenis puasa yang kita ketahui bersama. Bapak Ibu,
ada puasa pekanan. Setiap pekan kita disunnahkan berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Nggak usah bertanya kenapa harus Senin dan Kamis. Itu sudah giving, itu sudah pemberian dari Allah melalui Rasul-Nya. Ketika kita bahas Senin Kamis ini lebih detail, tentu kita bisa merasakan manfaat Senin dan Kamis itu. Gimana caranya bisa menikmati manfaat puasa Senin dan Kamis? Ibu share sesama pemerhati dan sesama pengamal puasa Senin dan Kamis. Beberapa sahabat, beberapa saudara kita yang terbiasa mengamalkan puasa Senin dan Kamis, sepertinya lebih sehat dari kita yang males melaksanakannya. Ada sahabat saya yang bilang, ketika Senin tidak puasa, maka hari Selasanya ada sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa Senin dan Kamis? Pasti Allah punya mau. Setelah Senin, masih ada 2 hari kita tidak puasa. Selasa sama Rabu. Kemudian Kamis diminta untuk berpuasa kembali. Dan Jumatnya itu nggak dihitung. Karena Jumat itu adalah hari raya pekanan bagi umat Muslim. Maka ada 2 hari lagi yang diberikan kesempatan pada Allah untuk tidak berpuasa. 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Kecuali Jumat yang memang itu hari raya bagi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diminta oleh Allah melalui amalan puasa Senin dan Kamis ini untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga agar pencernaan kita ada servis pekanan. Itu metodenya sudah dari Allah langsung. Tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian ada puasa bulanan. Yaitu Ayyaumul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Kenapa 3 hari? Nanti hikmahnya kita coba ulas. Dan bulan ini adalah servis dari Allah terhadap tubuh kita dalam proses servis tahunan. Jadi kalau ibarat sebuah mobil itu ada servis harian, ada servis pekanan, servis bulanan, dan servis tahunan. Saat ini kita sedang melaksanakan servis bagi tubuh kita dalam program dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah program tahunan. Bapak Ibu, saya diminta oleh Tua Takmir untuk menyampaikan tema sehat ketika berpuasa. Bukan hikmah sehat dalam puasa, tetapi sehat ketika berpuasa. Luar biasa temanya. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu ya. Kita berpuasa tujuannya untuk sehat. Pasti salah. Tapi sehat dulu
baru mampu melaksanakan puasa sesuai dengan kehendak agama kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang benar. Maka sebelum membahas masalah sehat, tentu kita juga harus paham betul makna atau tujuan dari puasa kita. Dalam Al-Baqarah ayat 183 yang lagi hit belakangan ini, sampai ayat 188, kurang lebih itu menjelaskan apa sih tujuan sebenarnya dari puasa kita. Yang pertama di ayat yang ke-183 ada tertulis di ayat itu la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah untuk menjadikan pribadi yang takwa. Pribadi yang takwa tentu Bapak Ibu udah paham semuanya, ciri-cirinya dan semacamnya. Kemudian di ayat 184-nya, puasa kita itu sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita suka berbuat baik, sesungguhnya fahuwa khairullah, sesungguhnya itu kebaikan untuk kita. Maka biasanya ketika bulan Ramadan tiba, semua orang menjadi baik. Betul ya? Mudah-mudahan setelah Ramadan pun sisa-sisa Ramadan itu masih terus dipelihara. Ramadan ke pasar tidak mau ngomel. Ibu-ibu ke pasar Ramadan insya Allah nggak pakai nawar. Bleng, bleng, bleng beli. Tapi begitu selesai Ramadan, mulai rewel. Itu kembali ke Bapak Ibu sekalian. Ingat nih, tidak hanya 183 aja Bapak Ibu. Ingat di 184-nya. Kemudian di 185-nya, la'allakum tashkurun. Kita berpuasa ini, Allah berkehendak kepada kita hambanya agar masuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Tidak ada tujuan puasa itu sehat, tidak ada tujuan puasa itu bahagia. Tapi kita diminta untuk menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah pandai bersyukur, insya Allah kita akan sehat dan kita akan bahagia. Coba Ibu Bapak renungkan. Orang yang selalu sedih, selalu ngomel, mengeluh terhadap keadaan, itu pasti nggak sehat. Dan pasti nggak bahagia, walaupun status hariannya selalu mengungkap masalah. Bahagia itu sederhana. Iya kan? Tapi justru Bapak Ibu, kata kuncinya itu adalah di bersyukur. Baru kita akan mencapai sehat dan bahagia. Ketika kita puasa, ini sudah hari ke-7, masih ada ganjalan di hati. Kapan sih hari rayanya? Baru hari ke-7. Kan harus bertanya pada diri, apakah aku ini sudah termasuk hamba yang bersyukur? Ingat Bapak Ibu, puasa Ramadan itu dihadirkan oleh Allah untuk servis tahunan. Sudah servis pekanannya nggak pernah laksanakan, servis bulanannya juga jauh itu.
tetap apal apa, tetapi begitu servis tahunan kaget. Kagetnya kenapa? Ya, kita menghadapi Ramadan tidak dengan rasa bersyukur. Marhaban ya Ramadan. Tapi yang dipersiapkan itu adalah uang, uang, dan uang bagaimana membeli makanan yang enak-enak di bulan Ramadan. Banyak ciri-ciri orang menghadapi Ramadan. Kan gitu kan? Bagi pedagang kolak, Ramadan itu adalah sebuah berkah yang luar biasa. Betul ya Bapak Ibu? Bagi orang yang suka sakit emah, Ramadan itu saya nggak mau ngomong. Banyak ciri-ciri orang yang menghadapi di awal Ramadan itu. Karena itu kita muhasabah diri menghadapi Ramadan itu kayak apa sih yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita belajar fikih itu baru hamin sebulan sebelum Ramadan mempersiapkannya. Para salafus saleh itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berbicara tentang Ramadan. Sudah itu aja sudah beda Bapak Ibu. Atau bahkan sebelum Ramadan tidak pernah belajar, belajarnya sudah hadir Ramadan. Lebih salah lagi nanti pelaksanaannya. Kemudian di ayat 186 Bapak Ibu, la'allakum yarsyudun. Ketika kita berpuasa, Allah menginginkan kita termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ketika Allah sudah akan memberi petunjuk pada seorang hamba, maka dia terpilih menjadi seorang yang mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, kalau Allah akan sesatkan seorang hamba, nggak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Maka petunjuk itu diperoleh, diminta kepada Allah. Petunjuk bukan laduni, bukan tiban, tapi kita belajar untuk mendapatkan petunjuk. Salah satu dari tujuan kita berRamadan. Yang ke-87, 187 sama dengan 183 untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa. Dan yang ke-188 itu mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa menghindar dari hal-hal yang tidak diridhoi atau tidak disukai oleh Allah. Kita diminta oleh Allah untuk tidak makan yang bukan haknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama puasa memang untuk menjadikan kita pribadi yang takwa. Dan di surat Al-Hujurat ayat 13, Allah memberi kabar kepada kita, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hambanya yang muttaqin. Kalau dikaitkan dengan Ramadan, artinya apa Bapak Ibu semua? Ramadan kita laksanakan adalah salah satunya untuk meningkatkan derajat kemuliaan kita sebagai hamba di mata Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan nampak hasil dari madrasah Ramadan
ketika kita 11 bulan lagi berikutnya, apakah kita masuk golongan yang dimuliakan oleh Allah atau sebaliknya? Mulia oleh Allah ini bisa dilihat dari sudut pandang apapun. Karena kajian kita hari ini adalah kesehatan, maka mulia kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Orang yang dimuliakan oleh Allah tentu akan bertubuh sehat. Bapak Ibu jamaah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan riwayat Ahmad. Hadisnya cukup panjang Bapak Ibu, yang artinya kurang lebih seperti ini. Tidak ada suatu wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih jelek melebihi lambungnya. Cukuplah baginya beberapa suapan kecil hanya untuk menegakkan tulang belulang. Untuk apa? Kita bisa tegak berdiri melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini tentu sering banget disampaikan oleh para ustadz. Tapi karena kita nggak memahami secara utuh ayat 183 sampai 188 Al-Baqarah itu, akhirnya kita tergelincir, tidak pandai bersyukur. Sehingga mesin Ramadan ini tidak dimanfaatkan secara bijak oleh kita sekalian. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau guyonannya itu, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara makan untuk hidup yang baik dan benar? Tidak sekedar baik ya, tapi benar. Ketika kita bilang benar, maka kaitannya dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau baik, relatif banget Bapak Ibu. Makan apapun baik. Sebanyak apapun baik. Tetapi benar menjadi kata kunci bagi orang yang ingin pandai bersyukur. Bagaimana supaya benar? Belajar bagaimana Rasulullah SAW dahar setiap harinya. Bahkan bagaimana Rasulullah berbuka, bagaimana Rasulullah sahur. Samakah dengan yang kebiasaan kita di sini? Allahu a'lam. Kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu, kata Rasul, melakukan hal-hal yang seperti itu, tadi dikatakan, makan itu beberapa suap untuk isi lambung. Supaya apa? Tegak tulang belakang. Sebaliknya, kebiasaan kita bukan untuk itu, tapi kita melampiaskan nafsu kita. Sehingga sampai hari ini pun yang sudah bertahun-tahun kita pengalaman berpuasa masih suka kalap.
pada saat kita berbuka. Khususnya berbuka Bapak Ibu, saya yakin kalau sahur tidak terlalu. Karena bagaimanapun, bagaimana enaknya sahur, tetap aja menjadi kurang nikmat. Karena memang masih ngantuk, bangun tidur. Ya kan? Lebih nyaman ibu-ibu sebelum sahur sudah bekerja. Bapak-bapak tilem mawon. Begitu udah, Mas, sahur, bangun. Ibunya udah enak. Karena apa? Seger. Dia udah bekerja pada saat itu. Tapi bapak, anak laki itu biasanya seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana Rasulullah sahur dan bagaimana Rasulullah buka puasa. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita nggak mampu menahan nafsu, ingin menghabiskan seluruh yang tersedia di meja, Allah ingatkan. Lewat Rasulnya pasti. Rasulullah mengingatkan jika tidak memungkinkan untuk makan sesuap dua suap saja, maka ukurannya ada, ini jelas terukur. Nggak ada sih agama yang seperti ini. Makan aja ada ukurannya. Rasulullah menyampaikan ke kita, sepertiga dari isi lambung kita adalah untuk makanan. Sepertiganya lagi untuk minum air. Dan sepertiganya lagi udara untuk supaya kita masih nyaman bernafas. Ini kalau nggak dilatih di bulan Ramadan setiap tahun, atau tidak dilatih pekanan Senin dan Kamis, atau tidak dilatih pada bulanan Ayyamul Bid, agak sulit memulainya. Udah terbiasa lambung kita, maaf sekali, melar. Lambung itu tergantung dari siapa yang mau ngisi. Ukurannya sama, tapi tergantung siapa yang mau mengisi. Dan yang mau mengisi itu, ya kan, punya yang namanya otak. Sehingga kalau kembali kepada ayat-ayat 183 sampai 188, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur, bagaimana kita selalu berbuat baik, itu adalah proses Bapak Ibu kita menghargai lambung kita. Orang yang sudah terbiasa Senin Kamis, maka Selasa sama Rebonya itu nyaman. Karena apa? Nggak ada nafsu makan berlebih. Orang yang biasa yaumul bid pasti nyaman. Kenapa? 3 hari berturut-turut kita dilatih untuk mengistirahatkan lambung. Apalagi Bapak Ibu, ini Ramadan 1 bulan. 1 bulan kita dilatih, masih gagal di bulan Syawalnya. Allahu a'lam. Ya kembali ke kita ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau Allah sudah kasih itu petunjuk, gak ada yang bisa menghalangi petunjuk itu pada kita. Sebaliknya, ketika Allah sesatkan, nanti di Syawal ya sesat Bapak Ibu. La'allakum yarsudun. Itu seperti itu. Jadi introspeksi nih. Sudah hari ke-7. Apakah 6 hari yang telah lalu ini masih belum sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah berikan mesin cuci yang luar biasa terhadap diri kita melalui proses Ramadan. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bagaimana ukuran baik dan benar.
Rasul sudah sampaikan, makan itu secukupnya. Hanya untuk menegakkan tulang belakang agar kita bisa berdiri beribadah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Fal yanzuril insan illa ta'am." Surat Abasa. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Begitu ayat ini kita kupas, bukan hanya makan itu halal, tetapi toyib bagi kita semua. Maka tolong perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana cara memperhatikannya? Bapak Ibu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik formula. Gak ada yang kurang sedikit pun di dalam tubuh kita. Termasuk bahwa setiap tubuh itu adalah laboratorium canggih bagi pemiliknya. Laboratorium yang ada di PKU itu Bapak Ibu hanya sebagai alat konfirmasi saja. Contoh nih, Ibu kalau sedang makan gudeg berlebihan, kok nggak nyaman ya? Kok sebah ya? Kan gitu. Tapi kalau makan gudegnya itu secukupnya, nyaman di lambung. Coba Ibu konfirmasi, ketika nyaman di lambung berapa gula darahnya? Ketika tidak nyaman di lambung berapa gula darahnya? Itu hanya konfirmasi saja. Dan Allah ciptakan kita, ya kan, sebagai laboratorium mandiri. Saya sendiri Bapak Ibu, ketika sudah berlebih manis masuk ke dalam tubuh saya, itu alarmnya itu nyala. Ada aja yang nggak beres pada tubuh saya. Begitu dicek, pasti ada masalah. Tetapi kalau saya berhati-hati dengan apa yang saya makan, berapa jumlahnya, apa jenisnya, dan kapan waktunya. Ada 3 J. Jumlah, jenis, dan jadwal. Ramadan diciptakan untuk itu Bapak Ibu. Kebiasaan tidak puasa, rodo-rodo ngawur. Apapun disikat. Emang halal. Tapi begitu Ramadan, sejak subuh sampai maghrib, kenapa kita bisa? Bisanya macam-macam juga. Ada bisa yang sangat terpaksa. Terutama para bapak-bapak yang hobinya hisap. Bisa ya. Tapi begitu minum kopi, hisap dulu. Ada hasil penelitian Bapak Ibu, Ramadan adalah obat terbaik dan terpercaya untuk berhenti menjadi ahli hisap. Nggak perlu ada apa namanya fatwa, tidak perlu karena Ramadan udah diciptakan untuk itu. Kenapa 14 jam mampu?
tinggal 10 jamnya nggak mampu. Kan aneh. Itulah pikiran kita kembali kepada 183 sampai 188. Tolong diperhatikan Bapak Ibu jumlah, jenis, dan jadwalnya. Nah, hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa sumber dari penyakit adalah perut. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu adalah obatnya. Masih kurang yakin? Ya nggak apa-apa. PKU terbuka luas. Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan setidaknya menurut ahli gizi ini, ada 4 fase selama bulan Ramadan yang kita akan lalui. Fase yang pertama adalah hari pertama dan hari kedua. Kadar gula turun drastis dari sebelumnya. Rasa lapar yang terus-menerus di hari-hari 1 dan 2 itu. Denyut jantung dan tekanan darah turun. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki penyakit hipertensi misalnya, tidak akan merasakan. Tapi bagi yang sudah mengalami hipertensi, hari pertama, hari kedua itu pasti merasakan. Kemudian glikogen. Glikogen itu kumpulan simpanan-simpanan untuk di metabolisme ulang di hati untuk menjadi gula. Itu segera digunakan. Baik itu yang dari otot-otot maupun yang ada di liver. Maka di hari 1 dan kedua aja kan Bapak Ibu yang tidak biasa dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid merasakan beratnya berpuasa. Itu cuma 2 hari. Kemudian di hari ketiga sampai hari ketujuh, berarti kita ini sudah berada di fase kedua. Tubuh menggunakan lemak sebagai energi. Bapak Ibu, kalau kita tidak terbiasa dengan berpuasa, nyemil wae. Di kantor nyemil, di pasar nyemil. Ngaji ono semilani, ka ono cemilani ora teko ngaji. Kecuali puasa ya. Sungkan takmir ngong si cemilan. Itu setelah 2 hari kita dididik sama Allah. Hari pertama sama hari kedua. Itu tadi terjadi penurunan tekanan darah, penurunan gula darah. Itu sudah mulai menunjuk keseimbangan. Maka di hari ketiga sampai hari ketujuh sudah melakukan tubuh kita ya. Tubuh kita sudah melakukan switching, pergantian BBM, bahan baku, bahan bakar minyak untuk dijadikan energi. Kalau kita nggak pernah puasa Bapak Ibu, energi yang dipakai untuk seluruh tubuh ini maupun untuk otak supaya kita bisa berpikir itu adalah GULA. Paham? Maka orang awam pun kenal dengan baik. Ketika ada orang singkuk di pasar tiba-tiba dia kelenger gitu ya. Lagi asik-asik, tiba-tiba dia kelenger. Sering melihat di pasar, di sekolah. Itu biasanya kekurangan zat gula. Makanya rame-rame ini bapak-bapak ibu-ibu. Ambilkan teh manis, ambilkan teh manis. Wah, ya udah kelenger, kasih teh manis. Apa yang terjadi? Melek.
Artinya apa? Gula itu sangat dibutuhkan. Ya, gula itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Tetapi ada tetapinya. Kalau tubuh kita tidak pernah dilatih untuk mendapatkan energi dari sumber yang lainnya, maka selama hidup kebutuhan gulanya tinggi. Mahal loh Bu gula sekarang. Dengan berpuasa, Allah latih kita menggunakan sumber energi yang lain, yaitu lemak. Para ibu-ibu yang memiliki kelebihan lemak, beri kesempatan pada tubuhnya menganabolis menjadi energi. Dan Bapak Ibu sekalian, energi dari gula dengan energi dari lemak berbeda pada saat kita beraktivitas. Coba koreksi ini. Dengan puasa yang baik, apa yang terjadi pada kognitif kita? Lebih cerdas, bukan? Karena kita pandai bersyukur, tidak uring-uringan, siapapun masalahnya di bulan Ramadan selesai. Bahkan perang pun dilakukan pada saat Ramadan. Melatih agar tubuh kita men-switching, mengganti tangki BBM kita. Yang tadinya tangkinya itu adalah full gula, diganti ke lemak. Dan itu bisa terjadi kalau kita sudah puasa lebih dari 2 hari. Kenapa ada program puasa bulanan yang 3 hari? Supaya sebulan itu minimal pernah otak kita menggunakan bensinnya adalah lemak, bukan gula. Itu nanti yang akan mengajarkan kepada lambung kita tidak banyak-banyak butuhnya. Bapak Ibu, setelah sepekan masuk ke fase ketiga. Dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Ramadan. Apa yang terjadi menurut ahli gizi? Ada terjadi efisiensi dalam detoksifikasi untuk membuang racun. Puasa di fase minggu kedua ini memungkinkan tubuh untuk penyembuhan secara alami. Di sini paham saumu tasihu? Paham Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang cuma baca saumu tasihu. Tapi kok nggak tambah sehat ya, anomali. Sudah diberi kesempatan sebulan. Nanti lihat Bapak Ibu. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Syawal, PKU penuh. Dilihat nanti. Kenapa? Berarti dia puasanya tidak dengan riang gembira, tidak bersyukur, terpaksa berpuasa karena kewajiban. Sehingga setiap hari ingin cuman, aduh kapan maghrib, kapan maghrib, kapan maghrib. Jadi sekarang adzan yang lagi viral adalah adzan kemudian setelah pekan kedua itu terjadi peningkatan energi. Di pekan kedua, kognitif kita, kecerdasan kita bertambah. Berpikir lebih jernih tentunya Bapak Ibu.
Kemudian di 2 pekan terakhir itu luar biasa. Tubuh berhasil beradaptasi pada keadaan puasa, sehingga puasa meningkatkan memori. Wow. Jadi kalau kita sudah menggunakan tangki yang isinya lemak itu, berpikir lebih jernih, di 2 pekan terakhir nambah nih memorinya. Tambah berapa megabyte saya juga nggak paham. Tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita senantiasa bisa lebih berkonsentrasi, nyaman, ada keseimbangan emosi pada saat itu. Ketika detoksifikasi selesai, tubuh bekerja maksimal sehingga terjadi proliferasi jaringan untuk mengganti jaringan yang rusak. Bapak Ibu, dalam beberapa artikel di dunia internasional sudah dibuktikan bahwa obat terbaik penyakit tumor dan kanker itu bukan kemoterapi, bukan radioterapi, bukan diinjeksi sampai botak, ya, atau bahkan disinar sampai hitam-hitam, bukan itu yang terbaik, tapi adalah puasa. Ada penelitian terakhir mengatakan ketika kita sudah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan itu, puasa selama 4 hari, 100 jam. Hari pertama, hari kedua tadi udah lihat ya. Maka 3 ke 4-nya itu akan terjadi proliferasi. Penelitian profesor di Jepang mengatakan ada autopagi. Auto itu mandiri, pagi itu makan. Jadi sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang baik. Didaur ulang. Maka jangan heran kalau kita berpuasanya dengan baik dan benar, ya kan? 1 Syawal kita menjadi seperti orang yang terlahir kembali fitrah. Kita mau kan ke situ Bapak Ibu? Nah, tentu dengan cara-cara yang benar pula. Bapak Ibu diingatkan oleh Allah dalam surat Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah bebas. Tetapi cuman 1 larangannya. Wala tusrifu. Dan jangan berlebih-lebihan. Karena Allah sangat tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Mau makan gudeg silakan. Mau makan rawon ya silakan. Tempe kemul pun ya monggo. Karena itu halal. Tetapi menjadi tidak thayyib bagi tubuh kita manakala kita berlebihan. Berbuka puasa, sudah ada tempe kemul, masih ada kolak, ditambah lagi 2 piring nasi, plus sayur, plus macam-macamnya. Kalau mau belajar sunnah Rasul, Rasulullah cuma dengan 3-7 biji kurma selesai. Sholat maghrib. Tadi jenis, jumlah, jadwal. Supaya kita terbiasa lebih cepat switching ke energi yang dari lemak, Bapak Ibu. Maka mulai hari ini kurangi asupan yang menghasilkan gula. Apa itu karburator? Selama kita masih terlalu banyak makan karbo,
1 gram karbo menjadi 1 gram gula di dalam darah. Ibu hitung, sudah bukanya dengan 3 butir kurma, 70 kalori. 1 kurma itu 70 kalori loh Bapak Ibu. Ditambah dengan nasi setengah piring atau 1 piring yang kalorinya itu sama dengan 3 butir kurma. Sudah 2 kali lipat. Belum lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada kolok, bukan puasa nih. Yang menyunahkan kolok itu kan Bapak Ibu sekalian, nggak ada dulu ada kolok. Kolak apa kolok saya nggak paham. Saya orang Madura jadi ngawur bahasanya. Kolak ya Bu. Nah itu. Jadi kita mau puasa lebih ringkes, lebih nyaman ya ikutin sunnah Rasul. Bukanya tidak banyak, apalagi sahurnya. Sahurnya masih makan besar Bu. Karena katanya kalau nggak makan besar nanti jam 9 lapar. Coba berlatih kepada laboratorium sendiri. Bedakan. Hari ini saya sahur hanya dengan minum air putih dan sebutir kurma. Besok kita makan besar. Lengkap dengan kuahnya, lengkap dengan kopinya. Bandingkan di saat jam 9 sama jam 10. Mana yang lebih baik untuk tubuh kita? Jadi jangan ke yang lain, diri. Karena itu kenapa sih sering terjadi anomali? Mestinya ketika kita berpuasa tubuh semakin sehat, tapi sebaliknya. Kenapa Bapak Ibu? Minimal ada 5 catatan ini. Yang pertama, menu sahur dan menu buka. Bikin gula terbang tinggi. Udah enak-enak, selama 14 jam gulanya diturunin, nyaman bagi tubuh. Ngajinya enak ya Ustadz pada saat selesai asar. Coba Ibu lakukan selesai asar ngaji kan enak. Karena sininya nggak mededek, suaranya juga lebih nyaman. Tapi begitu masuk maghrib, dor. Terjadi lompatan gula darah Bapak Ibu. Pengen tahu silahkan bikin lab sendiri di rumah. Begitu mau sholat maghrib, aduh gak nyaman ya. Aduh gak nyaman ya. Coba cek. Wow, ternyata gula darahnya melompat. Gitu aja sih. Karena itu, jadikan Ramadan ini untuk berlatih dan berlatih menuju itu. Kemudian habis sahur, biasanya tidur lagi. Apa yang terjadi ketika habis sahur tidur lagi itu Bapak Ibu, bangun paginya langsung terjadi lengketan-lengketan di daerah kerongkongan. Kenapa? Karena pada saat tubuh sedang melakukan pencernaan di dalam lambung, karena posisi tidur itu naik ke arah kerongkongan, kerongkongannya ikut kering. Lengket. Apa yang terjadi setelah itu? Bau mulutnya luar biasa. Bau mulut itu dari apa? Bukan dari mulut Bapak Ibu, tetapi dari lambung yang isinya bukan main macam-macamnya. Dicampur aduk sehingga menyebabkan lambung kita luka dan itu yang menyebabkan kita bau mulutnya. Kemudian Bapak Ibu, mestinya puasa itu adalah mengurangi kalori. Supaya bisa bersyukur. Tanpa kita berpuasa, kita tidak pernah merasakan empati atau simpati kepada orang yang kekurangan dalam hal makanan. Nggak muncul kebaikan. Kenapa? Nggak pernah merasakan lapar yang benar. Yang terjadi adalah puasa sama tidak puasa, podo mawon.
atau bahkan lebih jelek dari yang sebelum puasa. Sebelum puasa makannya 3 kali, ngirit. Begitu puasa makannya sama 3 kali, boros. Iya Pak, iya. Udah semua disediain ini demi puasa. Jadi hanya pergeseran waktu aja. Akhirnya apa? Nggak dapat tadi. Yang mau menggeser dari gula ke lemak, nggak dapat Bapak Ibu. Kalau kita sama cara makannya. Yang berikutnya adalah terjadi euforia, kesenangan berlebih di saat berbuka. Sehingga overeat, lupa diri, kalap. Balas dendam. Kemudian bisa terjadi pemakluman bagi diri. Ah kan puasa, kita harus mengurangi aktivitas. Siapa bilang puasa mengurangi aktivitas? Yang kerja di ladang silahkan kerja tetap. Yang kerja di kantor tetap bekerja. Bahkan yang perang tetap perang kan dulu waktu puasa. Tapi ternyata biasanya kita memaklumkan. Iki poso, turu iku ibadah. Jadi nek siang turuni kokean. Bapak Ibu, ini ada solusi singkat dari saya. Ada 5 pilar yang harus seimbang Bapak Ibu. Yang pertama, perbaiki tidur Bapak Ibu sekalian. Begitu saya ngomong perbaiki tidur, pasti banyak yang berkenyit-kenyit itu. Piye carane turu iku? Wis tuwa, turu sak jamahe wis alhamdulillah, seperti itu dan seperti itu. Itu karena apa? Tidak seimbang. Perbaiki dulu tidurnya. Maka dengan tidur yang baik akan berakibat pada cara makan yang baik. Orang yang tidurnya sempurna nggak mudah lapar. Coba Bapak Ibu melean semalam, paginya luar biasa kepingin makan. Kalau kita sudah makannya itu baik, kemudian menjadikan kita lebih mudah untuk bergerak. Kalau sudah berlebih, sulit bergerak kan Bapak Ibu? Ya, dan setelah bergerak dengan baik, kita akan menjadi orang yang memiliki kognitif atau kecerdasan yang baik. Maka dengan puasa, kemudian kita biasakan bergerak di siang harinya, kemudian berpikirlah rileks. Untuk kemudian pada saat buka puasanya dengan makanan yang tepat bagi tubuh Bapak Ibu. Yang tepat ya. Maka tadi jadikan laboratorium. Beda satu dengan yang lainnya. Dan tetap bisa tidur nyenyak. Bapak Ibu, saya ingin mengulang bahwa Allah menciptakan alam ini lengkap selengkap-lengkapnya. Allah ciptakan siang dan Allah ciptakan pula malam. Khusus bagi insan, manusia, Allah ciptakan yang namanya sirkadian ritme, irama sirkadian. Ini berlaku universal untuk setiap orang. Jadi ini bukan berlaku pada saya, tapi berlaku untuk semuanya. Bapak Ibu, ada 2 hormon yang paling berpengaruh pada diri kita, yaitu hormon stres dan hormon bahagia. Hormon stres diwakili oleh salah satunya adalah kortisol, dan hormon bahagia diwakili salah satunya oleh melatonin. Irama ini berlaku untuk semua Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Pada saat siang hari, mulai dari jam 6 pagi, hormon stres kita sudah mulai naik. Puncaknya di antara jam 9 sampai jam 10. Tadi jam 9, jam 10 pasti
alarm kita bunyi. Karena hormon kortisolnya itu sampai puncak. Maka jangan heran kalau di pasar yang paling rame orang tukaran itu jam 9 sampai jam 10. Pernah Ibu perhatikan? Gak ada orang di pasar tukaran itu sore hari. Gak ada. Udah lemes semua. Hormon bahagianya sudah mulai meningkat. Hormon kortisolnya sudah mulai menurun. Tuh. Kemudian di malam hari hormon kortisolnya rendah serendah-rendahnya, tapi hormon bahagianya mulai naik. Pada saat hormon bahagia naik ini, kita diminta untuk istirahat. Banyak sekali ayat Allah yang mengatakan diciptakannya malam untuk sakinah, beristirahat dengan baik dan benar. Kalau saya rubah dalam bentuk grafik yang berbeda, Bapak Ibu, ketika siang tadi hormon kortisolnya naik pesat, kita berpikir dan semacamnya, hormon bahagianya nggak ada, sempit. Sebaliknya ketika sudah mulai jam 6 malam, itu hormon bahagianya yang melimpah ruah, hormon stresnya sangat-sangat menurun. Malam hari oleh Rasulullah dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Allahu Akbar. Sepertiga malam awal, hendaknya kita mulai rileks. Supaya kita bisa tidur nyenyak. Habis maghrib masih mikir utang. Masih mikir ini besok mau makan apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pada saat jam 9, jam 10 malam, melek merem. Kok lama banget sih? Gak bisa tidur. Jadi kunci tidur habis maghrib sudah nggak banyak menggunakan pikiran. Rendahkan serendah-rendahnya. Pertengahan malam Bapak Ibu antara jam 10 sampai jam 2, 4 jam itu ya. Itu adalah terjadi yang namanya physical repair. Tubuh sedang mereparasi sendiri. Karena apa? Pada saat itu hormon bahagia luar biasa, hormon stresnya hampir 0. Jadi tubuh mereparasi. Yang sakit-sakit pilek apa segala macamnya, itu pasti dapat sembuh dengan segera. Kemudian di sepertiga akhir Bapak Ibu, itu terjadi yang namanya psychological repair. Maka Rasulullah mengatakan, bangunlah di sepertiga malam. Supaya apa? Repair psikologi kita. Ya kan? Kalau malam itu digunakan dengan sempurna, maka cukuplah bagi kita di siang hari menjemput karunia Allah. Pertanyaannya, ketika malam sudah nggak beres, apa yang terjadi di saat siangnya? Allahu a'lam. Bukan hanya ngantuk, Bapak Ibu, tetapi kurang kognitif kita, berpikir tidak baik, suka emosional. Karena itu jagalah tidur Bapak Ibu semuanya. Wis maghrib Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih 10 menit saya ngambil waktunya. Saya sudah bersiap-siap. Ini cuma 1 jam, cukup apa tidak? Ternyata nggak cukup, mohon maaf. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya pribadi dan Bapak Ibu jamaah semuanya. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
FM. Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.